Yang saya pikir harus kita sebut. Saya pikir ya, clear kok ini kok. Ada semua. Satu, Adaro Green. Ini keluarga Thohir. Pak Erick Thohir, Boy Thohir, ya. Abangnya masuk di situ. Kemudian ada perusahaan namanya TBS Energi Baru. Grupnya Toba Sejahtera. Berarti nggone sapa? Pak LBP. Pak Luhut. Terus ada Medco Power. Medco Power itu miliknya Panigoro, keluarga dan Salim Group. Aset perusahaan itu kalau ditotal semuanya ya itu sekitar 61 triliun ya, sekitar 4,1 US dollar. 4,1 US dollar asetnya dia. Asetnya Shinji. Sementara dia sekarang ini mau investasi 11 US dollar. 11 miliar US dollar. Ini kan aneh kan? Wong dia nggak punya kok. Nggak punya. Dia hanya punya 4. Sekarang dia mau invest 11. Ini yang bikin orang juga bertanya-tanya tentang itu. Ini patut dipertanyakan karena tenaga kerja Shinji Glass aja saat ini itu hanya 14.700. Ini mau buat baru jumlahnya berapa? 35.000. Jika memang benar dari mana asal tenaga kerja ini? Sebab sekali lagi yang sampaikan Dr. Erwin tadi, Cina biasanya akan membawa tenaga kerja kasar dari negaranya karena Tenke Project. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Juju, yang saya hormati Ustadz Irwan Saifullah, Dr. Erwin Permana, Bung Arif, dan juga teman-teman sekalian yang ada di tempat ini. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seluruh sekalian alam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada saudara-saudara sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga kepada semua yang mungkin nanti akan mendengar atau menyaksikan YouTube channel ini ya di berbagai media, mungkin yang tunda mendengarkan ini, dan mungkin juga kepada pihak-pihak terkait yang mendengarkan hal ini. Kami ingin menyampaikan bahwa kami yang hadir di sini adalah dari mereka-mereka, dari kami ini adalah orang-orang yang mencintai tanah negeri ini. Kami mencintai air negeri ini. Karena kami lahir di tanah ini, kami meminum air yang timbul di tanah ini juga. Artinya kami hadir di sini karena kecintaan kami yang tinggi pada tanah dan air negeri ini. Oleh karena itu kami tidak rela sedikit pun kalau negeri ini dikangkangi oleh mereka-mereka yang hanya akan mengambil keuntungan untuk segelintir kalangan, hanya mengambil keuntungan untuk kalangan oligarki dan investor-investor asing. Takbir. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memberikan satu ringkasan sekaligus juga nanti memberikan tambahan-tambahan info yang mungkin bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Kita paham betul bahwa tanah Rempang, Batam, ini tanah yang sangat penting. Bukan sekedar buat Indonesia. Dia sangat penting karena dia berada pada celah tersempit dari Selat Malaka. Ini catat khusus oleh kita semua. Dia berada di celah tersempit Selat Malaka antara Singapura dengan Kepulauan Riau. Di situ ada Balerang, Batam, Rempang, Galang. Dan itu adalah wilayah tersempit dari Selat Malaka. Kita perlu catat, teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, bahwa Selat Malaka ini adalah choke point. Dia adalah titik sumbat yang sangat penting, menentukan pertahanan dan sekaligus perdagangan dunia. Perdagangan dari barat ke timur, timur ke barat, itu melalui selat sempit ini. Dan posisi Selat Malaka itu sekelas dengan Selat Hormuz. Cina tidak mungkin akan mendapatkan bahan baku migas kalau Selat Malaka ini ditutup. Dan tidak mungkin Cina akan menjual dagangannya kalau kemudian
celah sempit ini juga ditutup. Oleh karena itu, Selat Malaka ini menjadi satu selat yang sangat urgent di sana. Dan penguasaan wilayah-wilayah di sekitar situ menjadi sangat penting sekali oleh kita semua. Dan saya mengatakan, sekali lagi, saya tidak rela sedikit pun tempat yang sangat strategis ini, tanah tempat kita berada, air di mana kita minum di situ, kemudian diambil oleh sekelompok orang demi kepentingan investasi dan demi kepentingan segelintir oligarki. Takbir. Allahu Akbar. Catatan saya, kalau kita membaca terkait dengan tanah, satu aspek tanah, kita memang paham betul bahwa tanah di Rempang ini sudah ditinggali oleh masyarakat Rempang sejak tahun 1834. Mereka adalah pihak yang pernah berperan dalam peperangan di masa-masa itu. Dan mereka adalah anak turun dari orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan. Dan mereka tinggal di situ ratusan tahun dan kemudian berada di sana turun-menurun, mewarisi dari proses yang ada di sana. Maka disebut kampung tua, karena memang benar-benar tua. Punya kesejarahan tersendiri. Logikanya, negara haruslah mengupayakan sertifikat. Bukan malah kemudian mencari-cari alasan bahwa mereka tidak punya sertifikat. Terus fungsinya negara buat apa kalau begitu? Fungsi negara, pemerintah ada itu untuk apa? Melayani masyarakat. Masyarakat yang udah tinggal ratusan tahun di tempat itu seharusnya dilayani untuk diberikan sertifikat. Apalagi tadi yang disampaikan Bang Juju terkait dengan peraturan kita, bahwa kita nggak perlu untuk mengecek fisiknya seperti apa, punya surat atau enggak. Kalau dia udah tinggal di situ 20-an tahun, itu sudah cukup untuk jadi bukti bahwa dia harus layak dikasih sertifikat. Ini clear menurut saya. Jadi dalam konteks ini menurut saya kesalahan yang sangat besar itu ada pada pemerintah daerah dan pemerintah negeri ini, termasuk pada BP Batam yang memang orientasinya pada investasi bukan pada rakyat. Takbir. Allahu Akbar. Dan sebenarnya kalau kita membaca, saya mengambil pendapat yang disampaikan oleh mantan dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Umrah ya, Associate Profesor Dr. Muhammad Suzairi. Itu disampaikan bahwa sebelum akhirnya, saya katakan sebelum akhirnya grup Mega Elok Graha itu mendapatkan semacam konsesi di wilayah itu sudah sangat dikhawatirkan sebenarnya oleh wali kota yang ada pada saat itu. Maka dikeluarkanlah SK Wali Kota Batam nomor 105 tahun 2004. Yang poinnya adalah dikatakan di situ daerah Rempang Galang ya, daerah Rempang Galang yang rencana diinvestasikan di sana, yang itu kampung tua, itu tidak termasuk fasilitas sosial atau umum yang tidak termasuk dalam rencana investasi PT MEG. Jadi sudah dijagain di situ bahwa Rempang Galang ini jangan sampai masuk dalam ruang investasi dari PT MEG. Itu sudah dibatasi betul. Nah, sudah dibatasi. Dan ini ada SK nomor berapa tadi? 105 tahun 2004. Dan ini ditegaskan. Nah, tetapi yang cukup aneh adalah sekarang ini pihak BP Batam memaksa masyarakat kampung tua itu untuk keluar dari kawasan Eco City yang akan dimasuki oleh PT MEG itu. Ini yang sangat aneh. Nah, Pak Suzairi itu menyampaikan bahwa saat Otorita Batam didirikan di Batam masih menggunakan Kepres nomor 41 tahun 73 yang intinya dia dikasih kewenangan hak pengelolaan lahan. Ya. Kemudian dia diberikan juga menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 92 yang memasukkan kawasan Rempang Galang dan sekitarnya sebagai wilayah tambahan Otorita Batam. Itu untuk ngganjelin ya tahun 92 itu, maka SK wali kota itu disiapkan agar posisi dari Rempang Galang itu tidak diambil untuk investasi. Ini yang sebenarnya diinginkan. Nah, atas kebutuhan itulah kemudian peraturan Menteri Agraria itu menyebutkan agar
BP Batam itu harus memiliki betul-betul HPL untuk Rempang Galang tadi itu. Baru bisa melakukan proses penyerahan hak guna usaha kepada MEG. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Oleh karena itu hari ini sebenarnya BP Batam itu belum menerima sertifikat HPL untuk wilayah Rempang Galang. Pertanyaannya adalah, ini pelanggaran hukum tidak ini kira-kira? Pelanggaran hukum. Ini kok gimana ya Bang ya? Jadi saya nggak habis pikir, ini kan HPL itu masih, Menteri ATR BPN pun mengatakan, HPL sedang diukur. Sementara masyarakat itu sudah punya SK wali kota. Dan tambah tadi itu, terkait dengan 20 tahun sudah tinggal di situ, bahkan ratusan tahun. Ini kan harusnya tidak boleh dilakukan. Kalau seperti ini namanya bukan relokasi lagi, tapi perampasan ini menurut saya. Ini perampasan hak rakyat. Tanah milik rakyat tapi dirampas. Ini menurut saya sudah kedzoliman yang luar biasa ya di depan mata. Dan menurut saya ahli-ahli hukum, menurut saya ini saya membaca sebagai orang yang awam. Tetapi coba ahli-ahli hukum harus mencoba masuk ke ranah ini bahwa ini pelanggaran betul-betul menurut saya ya. Kejahatan ya, kejahatan. Betul. Luar biasa. Kejahatan menurut saya ini. Luar biasa. Luar biasa. Nah, yang ini satu ya, mungkin nanti harus dicek lagi. Yang menurut saya juga menarik dari beberapa data kemarin, saya pikir kita nggak boleh melupakan ini, dan ini harus kita suarakan lagi, terkait dengan alur kronologis. Bahwa memang benar tanggal 17 Mei 2004, itu ada persetujuan kepada PT MEG itu untuk mengelola kawasan terpadu di tempat itu. Dulu namanya KWTE namanya, Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif. Ya, yang kemudian sekarang jadi Rempang Eco City. Ya. Kita tahu bahwa tahun 2004 itu kemudian kita pahami 2004 sampai 2007 sejak ditandatangani MOU penyerahan hak konsesi kepada PT MEG tahun 2004, proyek itu cenderung tidak berjalan atau kandas. Nah, tahun 2007 ternyata kandasnya itu disebabkan oleh adanya indikasi korupsi yang merugikan negara senilai 3,6 triliun, di mana kerjasama ini dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada negara. Ini yang kemudian menjadi titik kritis. Maka tahun 2008 Tommy Pinata dipanggil, ya kan? PT MEG dalam konteks ini Tommy Pinata dipanggil untuk diperiksa. Tapi setelah pemeriksaan tersebut sampai hari ini tidak pernah ada lagi pemeriksaan berikutnya. Ini kita tanyakan ini. 3,6 triliun yang katanya ada indikasi korupsi dan kemudian tidak diperjelas, kok tiba-tiba tahun 2023 dihidupkan kembali malahan. Berarti panjang sekali 2000 berapa nih? 2004 sampai 2023. Hampir 19 20 tahun. Luar biasa ini ya. Nah, kemudian dari situ kok kemudian malah dijadikan sebagai proyek strategis nasional kemudian wilayah itu. Korupsinya belum diselesaikan, kok kemudian malah dijadikan proyek strategis nasional. Di mana strategisnya? Lah ini yang menjadi sebuah pertanyaan, Pak Erwin. Nah, akhirnya saya coba ngulik-ngulik ini. Ini kayaknya memang harus kita sambungkan dengan kepentingan geopolitik tadi. Bahwa ternyata teman-teman sekalian, saya bacakan ke kita, saya pikir ini penting. Bahwa hari ini Singapura itu sangat membutuhkan Indonesia. Dalam konteks listrik yang pertama. Nanti ada yang kedua namanya pasir laut. Yang pertama listrik. Nah, listrik ini kalau kita baca Singapura itu akhirnya pada 8 September 2023 membuat MOU antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Pak Arifin Tasrif dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura, yaitu Tan See Leng, di kantor Kementerian SDM. Apa poinnya? Bahwa ternyata memang Singapura itu sangat membutuhkan listrik Indonesia. Jadi kita perlu catat, Singapura itu adalah negeri yang bergerak karena kerentanannya. Dia tidak bisa menghasilkan sumber daya dari tempatnya sendiri. Sehingga dia harus
berinvestasi tempat lain atau membeli tempat lain untuk menghidupkan tempat dia. Dulu pakai gas di Indonesia. Jadi bagaimana listrik sana hidup karena gas Indonesia. Tapi dalam perkembangannya kemudian ada problem rantai pasok terkait gas ini. Kemudian muncullah hal baru yang namanya energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan itu mereka minta. Dan kesepakatannya akan diberikan oleh Indonesia 2 gigawatt. Ya, 2 gigawatt. Ini MOU-nya. Nah, 2 gigawatt ini teman-teman sekalian, pertanyaannya siapa yang akan menyediakan? Indonesia kan ya? Nah, pertanyaannya siapa yang akan menyediakan di Indonesia? Ternyata yang paling dekat adalah Kepulauan Riau. Karena yang paling dekat itu. Katanya perjalanan laut, bukan laut ya. Apa namanya itu? Nyebrang itu hanya sekitar 45 menit ya. Itu sangat pendek sekali. Nah, itu Kepri. Kalau kita baca Kepri, apa yang mereka minta itu? Mereka minta ada solar energy di situ, termasuk adanya panel surya di tempat itu. Akhirnya di sini kita bisa membaca ada beberapa pemain yang akhirnya muncul di sana. Pembacaannya kira-kira begini. Pertama, perusahaan Singapura berperan sebagai pembeli. Pembeli apa? Listrik, ya kan? Yang akan menyerap listrik tentu dari PLTS dong. Pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Yang akan disalurkan ke Singapura. Pertanyaannya, PLTS-nya siapa yang buat? Ternyata ada tiga perusahaan ini. Yang saya pikir harus kita sebut. Saya pikir ya, clear kok ini kok. Ada semua. Satu, Adaro Green. Ini keluarga Thohir. Pak Erick Thohir, Boy Thohir, ya. Abangnya masuk di situ. Kemudian ada perusahaan namanya TBS Energi Baru. Grupnya Toba Sejahtera. Berarti nggone sapa? Pak LBP. Pak Luhut. Terus ada Medco Power. Medco Power itu miliknya Panigoro, keluarga dan Salim Group. Dia yang akan membangun PLTS. Ya. Yang akan memasok listrik ke Singapura itu. Posisinya sebagai penjual. Singapura sebagai pembeli. Pertanyaannya, dia harus membuat energi surya ini dari mana kira-kira? Harus bikin panel surya. Nah, panel surya dari mana? Investasi Xinji Group ini. Nah, Xinji Group ini dari Cina, ini masuk gara-gara apa? Tanggal 28 yang lalu, tepatnya tanggal 27 atau 28 Juli ya. Coba kita baca urutannya ini ya. Kalau kita baca urutannya 28 Juli 2023, Pak Jokowi datang ke Chengdu, Cina, dan mendapatkan janji investasi dari Xinji Group. Xinji Group ini yang akan membuat panel surya yang nanti akan dibeli oleh PLTS untuk menghasilkan listrik yang akan diterima oleh Singapura. Oke. Nah, dari konteks ini posisi MEG di mana akhirnya? Posisi MEG itu menyiapkan lahan, membangun kawasan yang nanti dengan modal HGU itu yang terbit nanti dia akan kerjasama dengan BP Batam, meminta BP Batam terbitkan HGU di atas lahan HPL yang sedang diukur itulah kira-kira. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, yang kelima, nanti BP Batam sendiri nanti yang akan berperan di situ. Yang keenam, puncaknya adalah rezim Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan proyek Rempang Eco City miliknya Tommy Tata sebagai proyek strategis nasional. Urut sekali teman-teman sekalian. Dari kebutuhan apa tadi? Listrik, PLTS-nya adalah milik swasta dan orang-orangnya ini tadi. Terus kemudian perlu Xinji Group. Xinji Group ini tadi perlu lahan. Lahannya dari mana? Tommy Pinata. Supaya semuanya dapat insentif, dibikinlah dia proyek strategis nasional. Pertanyaannya cuma sederhana. Siapa yang untung dari sini? Yang untung jelas oligarki yang ada di situ plus investor asing. Rakyat gimana? Ya rakyat suruh keluar. Kenapa harus keluar? Karena 30 hari setelah MOU dengan Xinji ini diminta clear and clean tempat itu. Ini kan luar biasa. Demi kepentingan oligarki, demi kepentingan investor, kemudian rakyat harus dipitingkan demikian rupa. Ini sangat menyedihkan sekali menurut saya dari aspek ini. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pasir laut, clear. Buat Singapura itu sudah membuat
perkiraan ke depan dia sangat butuh pasir laut. Kenapa butuh pasir laut kira-kira? Karena pertumbuhan penduduknya meningkat. Pertumbuhan penduduknya meningkat, maka dia harus buat pulau-pulau reklamasi. Nah, pulau reklamasi itu tidak mungkin bisa dibuat kalau tidak ada pasir laut. Nah, pasir laut ini sebenarnya dulu sudah stop ekspor dari Indonesia itu. Nah, stop ekspor. Tapi sejak 5 Mei 2023, Pak Jokowi menetapkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mengizinkan poin di dalamnya, walaupun di dalamnya terkait dengan sedimentasi, tapi saya tahu persis di dalamnya itu ada izin untuk ekspor kembali pasir laut yang kembali dibuka. Ini yang menarik untuk kita baca, teman-teman sekalian. Terus kemudian apa yang ingin ditawarkan Pak Jokowi kepada Singapura? Listrik sama pasir laut. Dengan harapan apa? Singapura diminta untuk investasi di IKN. Makanya kita jangan kaget kemudian beberapa waktu kemarin, baru kemarin kalau nggak salah rame, perayaan ya di IKN, untuk bahwa ada beberapa swasta nasional yang kemudian investasi 20 triliun untuk membangun hotel, membangun rumah sakit di tempat itu. Dan ada perayaan ramai sekali. Dan berbarengan dengan ini ada undang-undang IKN yang mau direvisi lagi. Poin revisi ternyata baru tahu memberikan HGU itu sampai 180 tahun. Gimana coba kira-kira? Kalau udah seperti ini kan berarti peluang-peluang tadi diberikan pada siapa? Kembali lagi kepada oligarki dan kepada investor asing. Dan kemarin itu, saya pikir ini sudah ada di berita juga ya, saya pikir kita harus diungkapkan juga bahwa di forum pertemuan yang malam hari kemarin, yang ada perayaan di IKN itu, sudah disebutkan nama Aguan sebagai ya orang yang berada di depan untuk investasi 20 triliun itu. Dan itu adalah grup Artagraha, real. Ada Thohir lagi, ada kelompok Salim di situ, ada kelompok-kelompok yang lain yang mereka konsorsium di tempat itu. Jadi kalau kita baca teman-teman sekalian, Rempang, IKN, pasir laut, listrik. Ini adalah perpaduan yang demikian rupa, yang poin dasarnya adalah bagaimana negara dalam konteks ini rezim penguasa ingin menjadikan oligarki dan investor yang dimenangkan. Ini problem luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Nah, catatan saya begini. Pertanyaannya adalah apakah konflik-konflik ini akan berhenti? Tidak akan berhenti menurut saya. Kenapa? Karena ruang yang kemarin Pak Bahlil datang mengademkan suasana, ternyata masyarakat belum bisa terima. Karena itu wilayah mereka. Dan mereka mengatakan tidak ada relokasi. Bahasanya diganti dengan pergeseran itu ya. Tapi mereka juga tidak mau ada pergeseran. Ruang itu yang kemudian muncul. Nah, persoalannya begini. Isu ini sudah naik ke internasional sekarang. Dan kita tahu sekarang isu-isu terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan terkait dengan perampasan lahan ini kan muncul di permukaan. Di Gorontalo ya. Terus kemudian di beberapa tempat muncul sekarang ini. Lampung. Dan ini sangat banyak karena memang ada 1.000 sekian kasus menurut KPA itu terkait dengan agraria ini. 30.000. Itu ATR ya yang Mas ya. Coba kita cek data yang lebih pas ya. Yang pas apa. Tapi intinya ribuan kasus agraria ini. Mungkin dengan adanya Rempang ini orang bisa bangkit untuk melakukan perlawanan. Dan ini juga terjadi pada masyarakat adat tuh. Di Dayak juga ada, di hampir semua tempat demikian rupa. Karena biasanya polanya begitu. Konsesi diberikan sampai puluhan tahun, ya toh? Terus kemudian konsesi itu begitu mau dipakai, mungkin masyarakat sudah ada di situ dan sebagainya, akhirnya terjadilah perkelahian yang luar biasa. Yang saya khawatirkan itu begini. Saya khawatirkan, tambah lagi. Ini kan pertanyaan terhadap Shinji Group tadi meningkat ya. Bung Erwin, Dr. Erwin menyebutkan bahwa ini nggak besar-besar amat gitu kan. Yang di Gresik juga terbengkalai gitu. Dan catatan saya gini, di Gresik itu katanya tanahnya terlalu sempit sehingga dia butuh memindahkan ke Rempang.
pertanyaannya kan gini, berapa sih butuhnya kira-kira tanahnya itu? Ternyata menurut informasi yang berkembang itu, nggak sampai 200-an hektar sebenarnya. Pertanyaannya, kok mau dikasih 2.300 hektar di mana itu? Rempang itu buat apa? Pertanyaan. Nah kemudian, yang menarik terkait dengan tenaga kerja ini. Tenaga kerja. Di catatan saya terkait dengan tenaga kerja ini, sebentar, ini juga penting untuk kita baca, teman-teman sekalian. Terkait dengan tenaga kerja ini, Shinji, kalau kita baca di laporan yang dia punya ya. Nah ini, oke. Rencana aset perusahaan itu kalau ditotal semuanya ya itu sekitar 61 triliun ya, sekitar 4,1 US dollar. 4,1 US dollar asetnya dia. Asetnya Shinji. Sementara dia sekarang ini mau investasi 11 US dollar. 11 miliar US dollar. Ini kan aneh kan? Wong dia nggak punya kok. Nggak punya. Dia hanya punya 4. Sekarang dia mau invest 11. Ini yang bikin orang juga bertanya-tanya tentang itu. 11 lebih itu. 11 lebih. Oke, 11,6. Itu kalau tinggal dikalikan kalau kursnya 15.000 kan nanti kan. Penyerapan tenaga kerja yang disebut bisa mencapai 35.000 orang. Ini patut dipertanyakan karena tenaga kerja Shinji Glass aja saat ini itu hanya 14.700. Ini mau buat baru jumlahnya berapa? 35.000. Jika memang benar dari mana asal tenaga kerja ini? Sebab sekali lagi yang sampaikan Dr. Erwin tadi, Cina biasanya akan membawa tenaga kerja kasar dari negaranya karena Tenke Project. Oke. Kan ini bisa menimbulkan kemarahan baru lagi di masyarakat kita ini. Saya khawatir tuh gini loh. Jangan sampai ini, saya juga bermohon Pak Jokowi ya. Saya sangat bermohon sekali Pak. Jangan sampai ini jadi kayak cipta kondisi. Jangan sampai ini jadi cipta kondisi. Karena kemarin saya membaca yang beberapa diskusi tentang intelijen gitu ya. Ini namanya kegiatan intelijen itu seharusnya tidak harus apa ya istilahnya tidak boleh ada sesuatu yang shock gitu loh. Ini kan shock lah. Dek, terus kemudian kemana-mana. Kita khawatir ini cipta kondisi. Dengan apa nanti memunculkan isu kedaruratan. Isu kedaruratan yang ujungnya nanti tunda pemilu kah? Atau apakah? Mohon Pak, ini tidak dilakukan dengan pola seperti itu. 3 periode dan sebagainya. Ya mungkin penundaan pemilu lah. Yang ini yang kita sangat khawatirkan sekali. Dan jangan sampai terjadi. Mohon sekali sama terjadi. Walaupun kalau saya dibilang kalau gitu nggak usah demo teman-teman apa? Rempang. Ya nggak bisa juga itu hak mereka kan gitu. Mereka berhak untuk melakukan perlawanan. Mereka berhak untuk melakukan pernyataan sikap dan gagasan mereka gitu. Bahwa ini kalau ada peluang cipta kondisi saya sangat mohon sekali agar ini tidak terjadi. Dan kita harus membaca ini sebagai sebuah kebaikan rakyat kita. Bahwa rakyat kita sedang menuntut hak-haknya. Itu poinnya. Nah, yang saya katakan yang terakhir. Ini sangat penting sekali. Terkait dengan geopolitik. Yang perlu kita pahami sekarang bersama bahwa Selat Malaka sekali lagi adalah choke point yang sangat strategis. Dia berada antara Singapura dengan Kepri, Barelang, Batam, Rempang, Galang ya. Dan ini celah tersempit di Selat Malaka. Saat ini yang mendapat keuntungan besar dari celah sempit ini adalah Singapura, clear. Karena mereka pelabuhannya paling ramai, terus perdagangannya paling ramai, dan kita tahu bahwa Singapura tidak bisa dilepaskan dari negara satelit yang bernama negara satelitnya Amerika Serikat. Dan posisi Amerika Serikat sangat dekat dengan Singapura. Saat ini wilayah udara Selat Malaka itu siapa sih yang mengendalikan? Ternyata Singapura. Angkatan udaranya jauh lebih canggih, kekuatannya jauh luar biasa. Dan yang menarik adalah wilayah laut sampai dalam. Konteks terkait dengan laut sampai dalam, sampai dia tahu apa yang terjadi di dasar laut. Untuk wilayah Selat Malaka, itu yang menguasai adalah Amerika Serikat.
relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Dan kita perlu catat, per hari ini, investasi Cina di Indonesia itu udah nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor pertama, Amerika udah lewat, sudah. Yang pertama Singapura tetap. Karena Singapura seperti yang katakan tadi, dia butuh kerentanan dengan pihak lain, dia harus berinvestasi ke tempat-tempat yang lain. Nah, relatif Cina belum memiliki kendali yang kuat pada wilayah tersebut. Sedangkan posisi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu penting sekali buat Cina. Kenapa? Ini sekaligus menjadi titik lemahnya Cina. Cina itu negara manufacturing. Dia negara pabrikasi yang membutuhkan energi, pasokan energi. Nah, pasokan energi itu diambil dari wilayah lain. Dari mana itu? Dari Timur Tengah, rata-rata. Dan lewatnya mana? Selat Malaka. Sehingga kalau kendali Selat Malaka itu bermasalah, dia pasti akan mengalami problem pasokan energi. Oke. Dan kita perlu mencatat hari ini Cina sangat kekeh sekali untuk bicara tentang Laut Cina Selatan. Karena ternyata Laut Cina Selatan ini kaya migas. Dan kalau wilayah itu dalam kendali Cina, 40% dari kebutuhan minyak dan gas mereka sudah terpenuhi dengan baik di tempat itu. Oleh karena itu mereka sangat penting sekali untuk menguasai Laut Cina Selatan. Dengan apa yang mereka sebut Nine Dash Line. 9 garis putus-putus yang dimana itu bertentangan dengan semua negara yang lain. Ini yang terjadi hari ini. Rempang dengan investasi Xinji Group akan mendekatkan Cina pada celah sempit yang penting ini. Dan berpeluang meningkatkan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Dan akan memperkuat kekuatan geopolitik Cina di wilayah terpanas di dunia ini. Isu Rempang ini menjadi naik sampai level internasional. Diduga ada desain di belakangnya. Ujungnya investasi Xinji Group akan dipindah ke Johor. Di mana kita tahu bahwa Johor ini Malaysia, wilayah yang paling dekat. Sementara Malaysia ini, catat teman-teman sekalian, sekarang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tentu punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Ya. Dan tentu sambung dengan Singapura. Dengan kalau Xinji itu pindah ke Johor Baru, kendali ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus Rempang ini harus diselesaikan tak sekedar konteks keadilan agraria. Tetapi harus sampai konteks penguasaan geopolitik. Sehingga masyarakat Rempang, termasuk Indonesia dan tentu dunia, tak dikendalikan oleh Amerika Serikat maupun tak dikendalikan oleh Cina. Kita membutuhkan kekuatan geopolitik yang bisa membebaskan pengaruh dari kekuatan Amerika Serikat maupun kekuatan Cina. Jangan sampai negeri ini hanya dipimpin oleh mereka-mereka yang takut melawan Amerika dan takut melawan Cina. Hanya mengemis investasi kepada mereka, sementara rakyat yang harus didepak dari ruang hidup mereka. Jangan sampai ini terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi hari ini dengan kasus Rempang ini, kita pahami ini pelanggaran luar biasa, ini perampasan tanah. Dan dalam pandangan Islam ini sebuah keharaman. Karena itu hak yang dimiliki secara sah dan secara syar'i itu hak milik mereka. Tanpa sertifikat pun itu hak milik mereka. Kalau ini sampai digusur, ini adalah sebuah kedzaliman, bahasa kasarnya adalah kejahatan. Satu, ini harus diselesaikan. Yang kedua, jangan berhenti di sini. Dan saya mohon teman-teman di Rempang jangan berhenti, jangan menyerah, terus melangkah. Dan yang kedua apa yang saya katakan, stop investasi asing, Bung Erwin ya. Karena investasi asing ini nggak ada korelasi sedikit pun dengan pertumbuhan ekonomi, dengan apa? Penyerapan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, nggak ada hubungannya. Yang untung siapa tadi? Oligarki dan investor asing. Ini clear kalau kita baca dari konteks ini. Nah, tidak sekedar sampai di situ saja. Kita butuh kekuatan yang hebat, kekuatan yang mampu menandingi Amerika Serikat, menandingi Cina, sehingga benar-benar kita berdaulat secara hebat. Dan kedaulatan itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang hebat, oleh sistem yang hebat. Disinilah kita berpikir
untuk menawarkan khilafah Islamiyah. Takbir. Allahu